똑같이 많이 해줘서 고맙고 앞으로 더 성장할게. 사랑해. 지금 저기 손 흔들어 주셨는데 한 번만 손 흔들어 주세요. Red Sparks bersiap hadapi tantangan tanpa Vanja Bukil. Red Sparks menghadapi tantangan besar setelah kehilangan pemain asing andalan mereka, Vanja Bukil, yang mengalami cedera ligamen pergelangan kaki. Klub telah mengonfirmasi bahwa Bukil saat ini menjalani rehabilitasi dengan mengenakan gips untuk menstabilkan cederanya sebelum memulai perawatan lanjutan. Meski kehilangan pemain kunci, Red Sparks tidak tinggal diam. Mereka tengah menyiapkan beberapa opsi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukil. Salah satu pilihan utama adalah memberikan kepercayaan lebih kepada pemain muda berbakat, Jeon Dabin. Pemain kelahiran 2006 itu menunjukkan performa impresif saat menghadapi GS Chalters, mencetak 9 poin dengan akurasi serangan 69,23% dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Selain itu, Red Sparks juga mempertimbangkan opsi mendatangkan pemain asing jangka pendek untuk babak playoff. Namun, regulasi KOFO, kompetisi voli Korea, membatasi perekrutan hanya pada pemain asing yang telah mengikuti seleksi sejak awal musim dan belum memiliki klub. Hal ini membuat pencarian pengganti semakin sulit. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, tetap optimis dan menaruh harapan besar pada Jeon Dabin. Jika Anda melihatnya berlatih, Anda akan tahu betapa sulitnya menghentikan serangannya. Saya punya ekspektasi tinggi terhadapnya, ujarnya. Saat ini, Red Sparks memiliki 3 opsi utama: memaksimalkan peran Jeon Dabin, mendatangkan pemain asing baru yang memenuhi regulasi, atau berharap Bukil pulih lebih cepat dari perkiraan. Sebelum cedera, Bukil menjadi pilar utama tim dengan rata-rata 21,3 poin per pertandingan dan efisiensi serangan 40,93%. Kehilangannya tentu menjadi pukulan berat, tetapi Red Sparks telah menunjukkan ketangguhan mereka dengan tetap meraih kemenangan meskipun tanpa pemain bintangnya. Dengan babak playoff semakin dekat, Red Sparks harus segera menemukan solusi terbaik. Kami memiliki pemain-pemain berbakat seperti Megawati dan Jeon Dabin serta strategi tim yang solid. Kami siap menghadapi tantangan ini, tegas Ko Hye-jin. Giselle Silva, pejuang tunggal di GS Chalters. Di sisi lain, nasib Giselle Silva di GS Chalters menjadi sorotan. Meski menjadi pemain dengan perolehan poin tertinggi di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan 814 poin, Silva tampak kesulitan membawa timnya keluar dari keterpurukan. GS Chalters, yang pernah mendominasi liga, kini terpuruk di dasar klasemen setelah putaran kelima usai. Perbandingan antara Silva dan Megawati Hangestri dari Red Sparks menjadi bahan pembicaraan. Berbeda dengan Silva yang harus menanggung beban serangan sendirian, Megawati memiliki rekan setim yang mendukung, seperti Bukil dan Jeon Dabin. Ini membuatnya bisa bermain lebih efektif meskipun perolehan poinnya, 709, masih di bawah Silva. GS Chalters terlalu bergantung pada Silva, yang membuatnya lebih cepat kelelahan dan berisiko cedera. Berbeda dengan tim-tim lain seperti Pink Speeders dan Red Sparks yang memiliki sistem serangan lebih seimbang, GS Chalters harus segera mencari cara untuk mengurangi ketergantungan ini jika ingin bangkit. Saat ini, GS Chalters berada di persimpangan jalan. Jika tidak segera memperbaiki sistem serangan mereka, musim ini bisa berakhir dengan kekecewaan besar. Sementara itu, Silva tetap menjadi sosok petarung yang terlalu lelah untuk menang sendirian. Red Sparks kini menghadapi dilema dalam menentukan strategi terbaik untuk tetap kompetitif di babak playoff. Dengan absennya Vanja Bukil, tim harus menemukan keseimbangan antara memanfaatkan potensi pemain muda seperti Jeon Dabin dan mencari tambahan kekuatan dari luar. Jika Red Sparks memutuskan untuk bertahan dengan skuad yang ada, maka beban serangan akan semakin besar bagi Megawati Hangestri dan Jeon Dabin. Megawati telah membuktikan dirinya sebagai salah satu ujung tombak tim dengan performa konsisten sepanjang musim, tetapi tekanan untuk terus tampil maksimal bisa menjadi tantangan tersendiri. Pelatih Ko Hye-jin harus memastikan timnya tetap solid dalam bertahan dan tidak terlalu bergantung pada 1 atau 2 pemain saja. Sementara itu, GS Chalters masih terjebak dalam permasalahan mereka sendiri.
Ketergantungan yang berlebihan pada Giselle Silva semakin terlihat setelah kekalahan telak dari Red Sparks. Meskipun Silva menjadi pemain paling produktif di liga, kurangnya dukungan dari rekan setimnya membuat upayanya seolah sia-sia. Media Korea Selatan mulai mempertanyakan apakah GS Chalters bisa keluar dari keterpurukan sebelum musim berakhir. Jika mereka terus bergantung pada Silva tanpa perbaikan strategi, bukan tidak mungkin tim ini akan gagal melaju ke babak playoff. Alternatifnya, GS Chalters harus segera mencari solusi dengan meningkatkan peran pemain lokal atau mempertimbangkan pergantian strategi yang lebih efektif dalam mendistribusikan serangan. Di tengah ketidakpastian ini, Red Sparks tetap dalam posisi yang lebih menguntungkan dibanding GS Chalters. Meskipun kehilangan Bukil menjadi tantangan besar, mereka masih memiliki kedalaman skuad yang cukup baik serta pelatih yang mampu beradaptasi dengan kondisi tim. Dengan babak playoff semakin dekat, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana Red Sparks dan GS Chalters akan menghadapi tantangan mereka masing-masing. Red Sparks memiliki peluang besar untuk tetap bersaing di puncak jika mereka bisa menemukan keseimbangan dalam serangan dan pertahanan tanpa Bukil. Sementara GS Chalters harus segera menemukan cara agar Silva tidak menjadi satu-satunya tumpuan tim. Jika Red Sparks berhasil mengatasi absennya Bukil dengan strategi yang tepat, mereka bisa tetap menjadi penantang serius di playoff. Di sisi lain, GS Chalters harus bergerak cepat jika ingin menyelamatkan musim mereka. Jika tidak, Silva akan terus menjadi pejuang tunggal yang terlalu lelah untuk membawa timnya menang. Semua mata kini tertuju pada bagaimana kedua tim akan mengambil langkah berikutnya di sisa musim ini. Pertarungan menuju playoff, Red Sparks dan GS Chalters dalam tekanan. Dengan semakin dekatnya babak playoff, baik Red Sparks maupun GS Chalters berada dalam situasi yang penuh tekanan. Red Sparks harus segera menemukan ritme permainan yang stabil tanpa Vanja Bukil, sementara GS Chalters harus mencari solusi agar tidak terlalu bergantung pada Giselle Silva. Red Sparks mempertahankan momentum tanpa Bukil. Meski kehilangan salah satu pemain asing terbaiknya, Red Sparks masih memiliki peluang besar untuk tetap kompetitif. Megawati Hangestri Pertiwi kini menjadi pemain kunci dalam serangan tim, sementara Jeon Dabin diharapkan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukil. Jika Dabin terus menunjukkan peningkatan performa, ia bisa menjadi faktor pembeda di playoff. Namun, tantangan terbesar bagi Red Sparks adalah menghadapi tim-tim kuat seperti Pink Speeders dan Haeunkook Live yang memiliki kedalaman skuad lebih baik. Kehilangan Bukil bisa menjadi titik lemah jika mereka tidak segera menemukan keseimbangan dalam serangan dan pertahanan. Pelatih Ko Hae-jin terus menekankan pentingnya kerja sama tim dan tidak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Kami harus bermain lebih kompak dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Saya yakin kami masih bisa bersaing di level tertinggi, ujarnya. Di sisi lain, GS Chalters berada dalam situasi yang jauh lebih genting. Mereka bukan hanya menghadapi masalah teknis dalam tim, tetapi juga tekanan mental karena terus-menerus mengalami kekalahan. Giselle Silva tetap menjadi mesin pencetak angka terbaik di liga, tetapi tanpa dukungan rekan setimnya, kelelahan dan frustasi mulai terlihat dalam permainannya.